Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu Dewan Juri dan teman-temanku yang berbahagia. Perkenalkan, saya Akila Firda Nugraha. Pada kesempatan hari ini, saya akan membawakan sebuah dongeng yang terinspirasi dari cerita rakyat di daerah Kudus. Ide cerita ini ditulis oleh guru saya, Sekar Jatuh. Judulnya Harta Karun di Muda. Mau tahu kisahnya? Mau. Oke, disimak ya. Alkisa, Kabupaten Kudus, suasana pendopo lebih sunyi dari biasanya. Seorang adipati berjalan mondar-mandir dengan wajah gelisahnya. Tuh, kenapa hatiku tidak tenang seperti ini? Ada yang tahu? Sepertinya tidak. Jadi begini, istriku sedang hamil anak pertama, pewaris kabupaten ini. Tapi bagaimana jika anakku lahir berubah? Bagaimana jika wajahnya membawa bekal dan satu-satu? Tangan ini terlalu sering mengangkat pedang. Aku berperang untuk wilayah dan kehormatan. Tapi, apakah peperangan ini menjadi kutukan bagi anakku? Dan aku harus mencari jawabannya. Aku harus soal kepada wali yang terkenal bijaksana di lereng gunung yang sana. Ya, kepada Sunan Muria. Teman-teman, berangkatlah Adipati ke tempat sang Sunan Muria. Namun sebelum ia berangkat, sang Adipati membawa kabar yang buruk. Adipati, Adipati belum berangkat. Gawat ini Adipati. Jadi sekarang milik saudagar terkenal bernama Joko Anwar. Ya Adipati, muatan kapal itu berisi barang berharga seperti kain sutra, rempah-rempah, dan logam mulia Adipati. Dan yang lebih gawatnya lagi, sekarang rakyat menekan dan saling berebut. Adipati pun terkejut. Ini tidak bisa dibiarkan. Ya sudah, ayo temani aku ke sana. Nah teman-teman, berangkatlah Adipati dan aku pun berangkat ke sana. Di sana, Adipati melihat kekacauan rakyatnya. Ini milikku. Hah? Tidak boleh. Ini milikku. Aku yang menekanmu. Tidak boleh. Ini milikku. Aku yang menekanmu. Hah? Adipati pun mengangkat tangannya tinggi. Berhenti kalian semua! Apa-apaan ini? Kalian saling berebut barang yang bukan milik kalian. Seorang rakyat berkata dengan rapi. Tetapi ini kan barang milik orang Adipati. Jadi boleh dong kita ambil. Ya kan? Ya kan? Namun menjawab, "Bapak saja barang yang bukan milik kalian, dan kalian hanya memperebutkannya, hanya bisa membawa perselisihan. Sudahlah, lebih baik kita minta nasihat kepada wali yang terkenal bijaksana di lereng Gunung Muria sana. Ayo, kita temui Sunan Muria." Dan bergegaslah mereka semua berangkat ke tempat sang Sunan Muria. Di sana, Adipati bercerita dengan rasa hormat. Assalamualaikum Kanjeng Sunan. Saya datang membawa dua kegelisahan. Yang pertama, rakyat saling berebut harta milik anak karang. Yang kedua, saya sendiri takut masa depan seorang anak saya yang masih dalam kandungan. Tolong Kanjeng Sunan, tolong nasihatnya. Nah, Sunan pun melihat paket tersebut, lalu membukanya dan mengambil satu buah biji kecil. Tanamlah biji ini di tanah mulia. Inilah harta karun sesungguhnya. Memang kecil, terkadang sesuatu yang kecil bisa membawa manfaat paling besar.
jika kalian hanya memperebutkan harta, maka